Pertama perkenalkan, nama saya Eri Siswanto ya. Saya itu Ketua Perjakon, Persatuan Rekanan Jasa Konstruksi Kabupaten Tegal. Terkait dengan kejadian polemik proyek yang sudah dikerjakan, kemudian terjadi bencana ataupun kerusakan yang disebabkan oleh alam, itu harus dilihat dari proses awalnya dulu, Pak. Dari proses awalnya dulu. Pada saat pelaksanaan awal, apakah itu sudah sesuai desain, sesuai spek, sesuai dengan petunjuk teknis atau tidak. Ya. Apabila semua hal tersebut sudah dilakukan oleh penyedia jasa, kontraktor itu, dia mengerjakan dengan sesuai spek, sesuai gambar, sesuai RAB, itu berarti sudah tepat, katakanlah secara konstruktif ya, secara teknis dia sudah tidak bermasalah. Tetapi ketika suatu saat kemudian terjadi kerusakan yang disebabkan oleh alam karena terjadinya banjir atau longsor, itu pun harus dilihat juga, Pak. Faktor itu apakah memang bencana ataukah kerusakan yang disebabkan oleh hal lain. Bisa jadi begini, katakanlah konstruksi itu tadi sudah tidak bermasalah ya, tidak bermasalah ya. Kalau seandainya di dalam pelaksanaan dulu terjadi kerusakan sebelum serah terima, itu kan berarti ada sesuatu yang keliru terhadap konstruksi ya, terhadap konstruksi. Memang harus dicari penyebabnya. Kalau misalkan bencana pun, bencana alam, itu ada kategorinya, Pak. Jadi bencana itu harus memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di situ unsur bencana itu terpenuhi atau tidak. Ya. Dan bencana alam itu harus diekspos secara jelas. Artinya ketika melaporkan bahwa itu kejadian bencana, terjadinya ambruknya bangunan, itu harus ada alasan yang tepat. Misal nih, ada video, ada foto yang mendukung kejadian, misalkan karena itu banjir besar kemudian terjadi ambruknya pekerjaan atau bangunan. Itu harus ada dokumentasi yang mendukung, Pak. Tidak serta-merta ketika ada bangunan roboh terus kemudian tidak ada data dukung, itu tidak bisa diajukan sebagai kejadian bencana. Kalau itu terjadi, itu berarti tanggung jawab rekanan penuh untuk memperbaiki. Kalau tadi yang alasannya tidak ada foto dokumentasi atau video yang mendukung kejadian bencana, dan kemudian kalau ada foto pun itu harus disertai dengan surat dari desa bahwa pada tanggal sekian, hari apa, jam berapa itu terjadi air bah, katakanlah banjir besar, itu baru bisa diproses ke kabupaten untuk dikatakan sebagai kejadian bencana. Prosesnya itu panjang, Pak, bukan proses pendek. Tapi sepengetahuan saya, ketika kejadian bangunan ambruk yang tidak mempunyai bukti otentik kuat terhadap kejadian bencana, itu masih tanggung jawab rekanan untuk memperbaiki. Apakah ada besaran persentase yang bisa diperbaiki? Artinya begini, bahwa kita tahu ada jaminan pemeliharaan sebesar 5% ya, sebesar nilai 5%, bahwa ketika kerusakan ini biayanya melebihi dari 5%, apakah kemudian rehabnya ini menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya atau hanya dari biaya yang 5% itu saja? Kalau yang namanya serah terima pekerjaan, Pak, serah terima pekerjaan kedua ya, pekerjaan pemeliharaan, itu tanggung jawab rekanan adalah menjaga supaya pekerjaan itu tetap utuh seperti pada saat serah terima pekerjaan 100%. Intinya itu, jaminan pemeliharaan itu. Jadi jaminan pemeliharaan adalah menjamin supaya pekerjaan itu, hasil pekerjaan pada saat diperiksa itu masih utuh seperti pada saat serah terima pekerjaan 100%. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau ada kerusakan ketika terjadi, biayanya melebihi biaya 5%, tetap itu tanggung jawab rekanan penyedia. Oke, begitu. terima kasih.